Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Galatia 3 ayat 13 dan 14 demikian. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, semua manusia di dunia ini dilahirkan sebagai orang berdosa, menjadi budak dosa, dan berada di bawah kutuk hukum Taurat. Maksudnya, mendapat hukuman karena gagal dalam mentaati hukum Taurat dengan sempurna. Di ayat 16 tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab Taurat. Segala sesuatu maksudnya seluruh hukum Taurat dengan sempurna. Bisa melakukan 9, gagal 1, berarti gagal total. Agar kita dimerdekakan dari kutuk hukum Taurat itu, Tuhan Yesus rela menjadi kutuk bagi kita melalui kematiannya di atas salibnya sebagai penggenapan dari nubuat yang tertulis di dalam kitab Ulangan 21 ayat 23, yaitu terkutuklah setiap orang yang digantung pada kayu salib. Pada zaman Perjanjian Lama, seorang yang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, setelah dihukum mati digantung pada sebuah tiang, sebagai simbol bahwa dia terkutuk karena dosanya, dan oleh karenanya ditolak oleh langit maupun bumi. Tuhan Yesus sendiri tidak berdosa, tetapi Dia rela menjadi terkutuk karena kita. Maksudnya, Dia melakukan semua yang tidak bisa kita lakukan, yaitu ketaatan yang sempurna kepada hukum Taurat, agar kita yang percaya dimerdekakan dari kutuk. Saudara, Tuhan Yesus melakukan semua itu bukan hanya bagi orang Yahudi, sebagai keturunan Abraham secara jasmani, melainkan juga bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi, agar kita semua mendapat kesempatan untuk menjadi keturunan Abraham secara rohani. Bahkan, yang disebut keturunan Abraham yang sejati menurut Alkitab adalah mereka dari bangsa manapun yang percaya dan menerima Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Bagaimana dengan kita? Di mana posisi kita? Bagaimanapun kondisi kita saat ini, jika kita percaya dan menerima Kristus, kita dimerdekakan dari kutuk untuk hidup dalam kebenaran. Jadi, marilah kita hidup sebagai orang merdeka yang bebas melakukan kebenaran firman Tuhan, dan jangan mau lagi dibelenggu oleh apapun yang membuat kita berbuat dosa. Itulah bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Amin.